Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hartati dengan NIM 240101041. Di sini saya akan menjelaskan bagian VOC, yaitu dengan tema hipertensi. Pada kotak paling atas yaitu terdapat bagian pertama, yaitu genetik respon neurologi terhadap stres. Nah, faktor genetik berperan penting dalam menentukan kerentanan seseorang terhadap hipertensi. Respon neurologik terhadap stres melibatkan aktivitas sistem saraf simpatis atau SNS dan aksis hipotalamus pituitari ke adrenal atau HPA. Akibatnya terjadi peningkatan pelepasan hormon stres, adrenalin, non-adrenalin atau kortisol yang meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan kontraktilitas jantung. Kotak kedua bagian kiri yaitu terdapat bagian yaitu stres lingkungan, kebiasaan hidup, merokok, alkohol, konsumsi garam berlebihan. Nah, stres lingkungan dapat memicu perilaku tidak sehat seperti merokok, menyebabkan vasokonstriksi, kerusakan endotel, dan meningkatkan resiko aterosklerosis. Alkohol berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, merusak hati dan jantung. Konsumsi garam berlebihan, retensi cairan, peningkatan volume darah sehingga tekanan darah naik. Kombinasi faktor ini meningkatkan resiko hipertensi. Kotak ketiga bagian tengah yaitu terdapat hipertrofi primer ke hipertrofi ventrikel kiri. Hipertrofi primer atau esensial adalah tekanan darah tinggi tanpa penyebab spesifik, dipengaruhi genetik dan gaya hidup. Beban kerja jantung meningkat ke ventrikel kiri harus memompa lebih kuat melawan tekanan tinggi, menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri, pembesaran otot jantung. Hipertrofi ventrikel kiri ke terbatasnya aliran darah koroner ke iskemik miokard. Iskemik miokard ke masalah keperawatan penurunan curah jantung. Iskemia melemahkan kemampuan pompa jantung sehingga curah jantung atau cardiac output menurun. Akibatnya sirkulasi darah ke organ vital berkurang. Penurunan curah jantung ke kurangnya suplai O2 ke jaringan ke kelemahan umum dengan masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Bila curah jantung menurun, jaringan tubuh kekurangan oksigen. Gejalanya yaitu cepat lelah, sesak napas, lemah umum. Kondisi ini menimbulkan masalah keperawatan yaitu intoleransi aktivitas karena pasien tidak mampu melakukan aktivitas normal tanpa keluhan. Pembahasan bagian yaitu bagian tengah terdapat lagi dua kotak di bagian kiri, yaitu pembahasannya penurunan curah jantung ke suplai ke otak menurun, masalah keperawatan, resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak. Aliran darah ke otak berkurang, resiko perfusi otak tidak adekuat. Gejala yaitu pusing, sinkop, penurunan kesadaran, bahkan stroke. Masalah keperawatan yaitu resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak. Kotak keempat yaitu bagian kanan terdapat elastisitas dinding aorta menurun, katop jantung menebal dan kaku, hilangnya elastisitas pembuluh darah, hipertensi sekunder. Proses penuaan atau aterosklerosis menyebabkan aorta kehilangan elastisitas ke tekanan darah meningkat. Katup jantung menebal atau kaku ke aliran darah jantung terganggu. Hilangnya elastisitas pembuluh darah, resistensi perifer meningkat. Hal ini dapat memicu hipertensi sekunder atau hipertensi akibat penyakit organ lain, misalnya ginjal, endokrin, atau vaskular. Hipertensi sekunder ke peningkatan vaskular cerebral dengan masalah keperawatan yaitu nyeri akut. Hipertensi kronis meningkatkan pada pembuluh darah otak. Hal ini dapat menyebabkan sakit kepala hebat atau nyeri akut, perdarahan cerebral atau stroke. Masalah keperawatan yaitu nyeri akut akibat peningkatan tekanan vaskular. Sekian penjelasan dari bagian atau VOC yang saya bahas. Mohon maaf jika terjadi kesalahan atau kekurangan terhadap penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.